Halo, shalom. Hai. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, senang ya kita berjumpa lagi hari ini. Hari ini kita mau mulai lagi ibadah sekolah minggu kita adik-adik. Wah, kalian semua senang kan? Pasti senang. Pastinya senang dong. Abang juga senang karena hari ini Abang ditemani teman Abang namanya Hai. siapa Kak? Nama kakak Wasigiawa. Kakak berasal dari Nias. Kakak adalah temannya Kak Nasrul. Ya, Kawas ini adalah teman kuliahnya Abang ya di kampus kami. Nah, gini adik-adik, untuk membantu kita beribadah, memuji Tuhan, bergerak-gerak untuk Tuhan, kakak ini akan membantu kita untuk memuji Tuhan ya adik-adik ya. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Yes. Ya. Oke adik-adik, ayo dong salam kakak ini. Hai. Halo, shalom kak. Nah, semua udah kenal ya kakak ini. Pasti sudah lah. Panggil aja Kak Warsi ya, Ya. Kak Warsi. Nah, oke adik-adik, karena kalian sudah kenal kakak ini, ayo kita semua akan lebih semangat lagi ya, karena kita akan memulai ibadah kita. Nah, kalau ibadah tanpa dimulai dengan lagu pujian, wah gimana jadinya? Untuk Ya. itu kita akan bernyanyi dulu untuk Tuhan ya adik-adik ya. Ya, kita Nah, memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian Happy ya, Happy ya. Siapa yang hari ini happy? Siapa semua, pasti semua pasti semuanya happy ya. Ya betul. Untuk memuji Tuhan. Nah, jadi lagu kita Oke. Happy ya, Happy Happy Yaya. ya. Oke. Nah, Semuanya harus berdiri ya. Bangkit berdiri. Ayo dek, adik-adik, semua bangkit berdiri, semua kita harus bersemangat untuk memuji Yes. Tuhan. Nah, lalu ini Kak, nanti habis Happy ya, apa Kita lagi akan lagu kita? memuji Tuhan lagi. Kita nyanyikan pujian Kudaki-daki gunung yang tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi. Semua pada tahu kan lagunya? Pasti Ayo. tahu. Ayo kita sekarang memuji Tuhan dengan nyanyi Happy ya, Happy ya. Tetap semangat ya. Senang jadi anak Tuhan.
menyembah Tuhan, pasti Tuhan sangat senang dengan penyembahan kita. Betul, karena adik-adik semua tadi bersemangat Semangat nyanyinya, sekali, semua pasti. ceria, semua tadi bergerak kan buat Nah, Tuhan kan. Artinya Tuhan senang sekali melihat Ya. kita memuji Dia. Itu yang dimau Tuhan dari kita. Ya. Karena adik-adiknya anak-anak sekolah minggu, Tuhan harus selalu bersemangat, harus selalu ceria, harus Oke. terus memuji Tuhan. Itu dong anak-adik anak Tuhan yang baik ya. Nah, tadi kita sudah bernyanyi ya Kak ya. Ya, Kita sudah memuji kita Tuhan. sudah bernyanyi. Tetapi kita belum berdoa untuk Nah. Tuhan untuk memulai ibadah kita hari Ya, ini. betul. Nah, saat ini kita akan berdoa ya. Nah, adik-adik silakan duduk kembali dan kita berdoa bersama-sama, menyerahkan semua kegiatan kita hari ini di dalam tangan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau selalu menolong kami, di mana kami boleh ada sampai saat ini Tuhan oleh kasih karunia-Mu. Dan pada saat ini Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Berkati kami, berkati adik-adik kami Tuhan. Biarlah tetap dalam perlindungan-Mu. Biarlah ibadah ini Tuhan boleh memberkati kami, memberkati adik-adik kami di rumah, dan boleh menjadi berkat bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Katakan amin. Ya, kita sudah berdoa dan tadi sudah bernyanyi untuk Tuhan. Lanjut kita akan memuliakan Tuhan, kita akan bernyanyi lagi buat Tuhan. Ayo Kita yang tadi. menyanyikan pujian Yesus kekasih jiwaku. Siapa yang mengasihi Tuhan? Pasti Semua. kita semua Semua. ya. Semua pasti Pasti mengasihi adik-adik Tuhan. juga mengasihi Tuhan. Betul. Nah, sekarang kita memuji Tuhan, kita katakan Yesus kekasih jiwaku. Ayo adik-adik Ayo yang tadi berdiri lagi ya. duduk berdiri lagi. Kita bangkit berdiri Ya, lagi untuk karena memuji kita- Tuhan. Lebih semangat lagi ya. Lebih semangat lagi karena kita Oke. loncat-loncat untuk Ya. Tuhan, bergerak untuk Tuhan ya. Ya, Nah, untuk memuliakan Dia. Oke. nanti kita lanjut bernyanyi sayang-sayang. Sayang-sayang. Sayang, disayang, Nah, semua kita pasti disayang disayang Tuhan kan? Tuhan, pasti. Ya, oke. Ayo Oke, mari adik-adik kita siapkan berdiri diri. bersama-sama. Ya, Menyanyikan pujian Yesus kekasih jiwaku. Oke? semangat ya. Semangat. Yuk. Jeda dulu. Jiwaku sungguh percaya padamu, karena kasihmu padaku tak berdosa.
Tuhan ya adik-adik ya. Wah, tidak terasa Ya. kita sudah bernyanyi, sudah Bernyanyi, happy untuk ya. Tuhan ya adik-adik. Nah, adik-adik sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu adik-adik, ayo siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya. Kalian harus benar-benar fokus, harus benar-benar menyerahkan seluruh hati dan pikiran kalian untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Jangan Ya. ada yang main-main, Ya. jangan ada yang main-main HP ya. Ya, Kayak jangan main HP karena firman Tuhan itu adalah bekal buat hidup kita ke depannya. ya betul. Untuk berjalan bersama Tuhan. Yes, betul sekali. Nah. Tanpa firman Tuhan kita tidak bisa berbuat Ya. apa-apa, kita tidak bisa tidak punya kekuatan bahkan. Ya. Karena firman Tuhan bisa memuatkan dan menyemangatkan kita Ya. dari kelemahan kita. Jika kita sedih, menghibur kita. Ya, firman Tuhan adalah segalanya bagi kita ya. Betul. Untuk Karena itu- firman Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar. Nah, adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi juga buat Tuhan ya. Nah, yuk semua dengarkan pujiannya dan kita akan langsung mendengarkan firman Tuhan. Namun, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya Kak ya. Ya, Yuk, kita berdoa. kita siapkan hati kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang baik, yang bertata dalam kerjaan surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggumu Tuhan sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Untuk itu kami memohon Roh Kudus-Mu Tuhan supaya menguasai kami, memberi kami pengertian Tuhan untuk mengerti firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu ini boleh kami belajar, boleh kami serap dengan baik ya Tuhan. Kami percaya melalui firman-Mu ini adalah menjadi senjata kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami dan kuasai juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi kebenaran firman-Mu lah yang boleh tersampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Berjumpa lagi saat ini. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Kita mau belajar firman Tuhan dari tokoh yang ada di Alkitab kita ya. Nah, hari ini pelajaran kita tentang anak muda yang masih muda, yang masih sangat muda melayani Tuhan ya. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab ada seorang laki-laki yang masih sangat muda tetapi hidupnya sudah melayani Tuhan. Bahkan seluruh hidupnya, sepanjang hidupnya dia selalu melayani Tuhan. Ya. Nah, anak ini sangat tampan adik-adik. Umurnya kira-kira masih 3 tahun. Tetapi dia sudah melayani Tuhan adik-adik. Dan kalau kita berpikir ya, umur 3 tahun itu bisa apa gitu kan. Kalau kita berkaca gitu, kita kalau ada kaca atau cermin di rumah kita adik-adik, nah kita coba berdiri di depan kaca atau cermin tersebut. Lalu ketika kita berdiri, kita mengingat umur kita saat ini berapa gitu. Saat ini kita di usia berapa, di umur berapa gitu ya. Pasti adik-adik semua di sini umurnya sudah lebih dari 3 tahun kan. Nah, coba bayangkan adik-adik ketika kita berdiri, atau boleh dicoba deh saat ini adik-adik di rumah yang ada cermin atau kaca di rumahnya, kalian boleh coba berdiri di hadapan cermin tersebut ya. Berdiri. Coba sekarang kalian boleh melakukannya ya. Coba kalian melakukan yang abang bilang ya, berdiri di hadapan kaca. Lalu ketika kalian berdiri, ingat-ingat kalian sekarang umur berapa. Mungkin ada yang udah 5 tahun, 6 tahun, atau 7 tahun, atau selanjutnya ya.
Nah, ketika kita sedang berdiri di hadapan kaca, coba kita ingat-ingat apa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan, apa yang sudah kita layani terhadap Tuhan. Yuk, Abang kasih waktu ya untuk mengingat-ingat apa yang sudah pernah kalian lakukan untuk Tuhan. Oke? Coba ingat-ingat ya. Semua sudah melakukannya. Nah, kira-kira apa ya yang sudah pernah kita lakukan untuk Tuhan? Oke adik-adik. Nah, hari ini kita mau sekarang kita mau belajar mendengarkan cerita firman Tuhan dari seorang anak kecil yang selama hidupnya melayani Tuhan. Bahkan dari sejak kecil sejak umur 3 tahun dia sudah melayani Tuhan. Dia sudah bekerja untuk Tuhan ya. Nama anak ini adalah Samuel ya. Nama anak ini adalah Samuel. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang sedikit profil tentang Samuel ya. Jadi adik-adik yang minggu lalu mengikuti ibadah sekolah minggunya pasti tahu nama ibu Samuel siapa. Ayo, sekarang abang mau bertanya, ya, siapa nama ibu Samuel? Minggu lalu yang ikut ibadah pasti tahu nih. Ayo, siapa? Kira-kira siapa ya? Ya, betul. Nama ibu Samuel adalah Ibu Hana. Ya. Nah, nama ibu Samuel adalah Ibu Hana. Nah, gini ceritanya adik-adik. Ibu Hana sedang bernazar kepada Tuhan. Dia mau menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Ya. Dia mau menyerahkan anaknya untuk melayani Tuhan selama hidupnya. Ibu Hana ini cuma memiliki satu anak, yaitu Samuel. Jadi anak satu-satunya ini dia mau persembahkan untuk Tuhan adik-adik, untuk menjadi pelayan Tuhan. Wah, luar biasa ya. Nah, inilah yang mau kita pelajarin dari seorang Samuel. Apa yang bisa dia lakukan untuk melayani Tuhan. Namun, sebelum kita belajar ke sana, mari kita baca firman Tuhan untuk kita hari ini yang terambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 19. Ayo adik-adik yang di rumah, silakan buka Alkitabnya. Kita akan membaca Alkitab kita dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 19. Adik-adik boleh membacanya ya bersama-sama. Yuk kita baca bersama-sama. Abang baca dari sini, adik-adik boleh mengikuti dari rumah ya. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 19. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil." Tidurlah kembali, lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku." Tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya,
"Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya." Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel. Katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku daripada yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan untuk kita adik-adik. Sekarang mari kita belajar apa yang bisa kita pelajari dari sosok tokoh Samuel ini. Apa yang bisa kita teladanin dari Samuel ini, ya. Namun sebelum kita belajar ke sana, terlebih dahulu kita menonton atau menyaksikan cuplikan tayangan video berikut ini, ya. Yuk kita menonton cuplikan video ini. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkana, dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan." Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?"
Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali. dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil, Samuel, Samuel. dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Jadi tadi kita sudah menonton videonya, kita sudah menyaksikan videonya. Nah sekarang mari kita belajar bersama-sama apa yang bisa kita ambil dari Samuel, apa bisa teladani, apa yang bisa kita pelajari dari sosok Samuel. Nah untuk itu ada 4 poin yang mau kita pelajari dari Samuel ya. Yang pertama tadi bahwa Samuel menuruti apa yang dikatakan orang tuanya. Dia selalu menurut, dia tidak pernah membantah apa yang orang tuanya perintahkan terhadap dia ya. Dan Samuel tidak memiliki rasa takut sedikit pun ya. Ketika tadi ibunya Samuel, ibu Hana membawa Samuel untuk dititipkan dan untuk tinggal di rumah Tuhan, yang artinya bahwa Samuel tidak akan lagi tinggal bersama orang tuanya, Samuel tidak pernah menolak. Samuel bahkan tidak menangis dan tidak sedih. Dia mau tinggal di rumah Tuhan ya, karena ibunya tadi mau menitipkan dia di rumah Tuhan. Dan Samuel tidak memiliki rasa takut walaupun dia tidak lagi tinggal bersama orang tuanya adik-adik. Nah mungkin ketika kita pergi ke pasar atau ke mall bersama orang tua kita ya. Nah ketika mungkin orang tua kita mau mengerjakan sesuatu hal yang penting yang terpaksa kita harus ditinggal dulu di suatu tempat ya, atau kita dititipkan di suatu tempat, mungkin tidak memakan waktu lama ya, karena orang tua kita harus mengerjakan sesuatu hal yang penting. Pasti kita mungkin sedih atau menangis, bahkan menolak karena ingin ikut bersama orang tua kita, karena mungkin kita merasa takut, iya kan, karena tidak ada yang kita kenal di sekitar kita. Jadi kita ingin ikut terus sama orang tua kita. Nah dari sini kita belajar adik-adik, kita tidak perlu lagi takut untuk hal-hal itu. Kita harus mau, kalaupun kita ditinggal sendirian di rumah, kita ditinggal sendirian di mall atau di pasar ya, kita tidak usah sedih, kita tidak usah menangis. Kita harus berani ya, sama seperti Samuel tadi, karena dia percaya bahwa
Tuhan terus bersama dia. Nah, kita juga demikian adik-adik. Nah, kita tidak perlu takut karena Tuhan bersama kita. Jadi apalagi buat adik-adik saat ini yang sedang baru masuk SD atau TK ya, kalian tidak perlu takut kalau kalian sendirian ditinggal orang tua di sekolah. Orang tua tidak perlu menemani kita sepanjang sekolah ya, yang baru-baru masuk sekolah gitu ya. Nah, karena di sana di sekolah baru kita ada guru-guru baru kita yang bisa menemani kita, dan juga ada teman-teman baru kita ya. Mungkin pada saat ini memang kita belum bisa masuk ke sekolah baru kita ya, kita masih bisa belajar secara daring atau virtual, kita belajar dari rumah. Tapi suatu saat nanti adik-adik jika masuk ke sekolah barunya, kalian tidak perlu takut ya. Kita melihat sosok Samuel ini yang umurnya masih 3 tahun itu ya, yang harus dia bisa harus bersama orang tuanya, tetapi dia tidak menolak, dia mau tinggal di rumah Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Dan kita juga demikian adik-adik, kita tidak perlu takut, kita mau tinggal sendirian di rumah kalau kita ditinggal orang tua kita ya. Dan kita kalaupun nanti udah masuk ke sekolah baru kita tidak perlu ditemani orang tua kita, karena kita mau belajar di sana ya. Karena orang tua kita juga nanti akan mengerjakan pekerjaannya. Jadi jangan gara-gara menemani kita, pekerjaan orang tua kita jadi terlewatkan adik-adik. Nah, yang kedua yang bisa kita pelajari bahwa Samuel sangat-sangat yang kedua kita bisa melihat bahwa Samuel mendengarkan Tuhan, atau Samuel mau berbicara dengan Tuhan adik-adik. Nah, ketika kita tadi melihat bahwa ketika Tuhan memanggil Samuel, dia langsung bangun ya, dan dia juga mau berbicara kepada Tuhan. Nah, kita juga hendaklah demikian adik-adik. Kita harus mau dipanggil untuk Tuhan, dan kita harus mau berbicara dengan Tuhan ya. Nah, contoh yang bisa kita lakukan untuk berbicara dengan Tuhan ya, kita bisa membaca Alkitab kita setiap hari. Ini adalah bentuk bahwa kita sedang berbicara kepada Tuhan. Kalau kita membaca Alkitab kita terus setiap hari, setiap saat, nah itu adalah suatu bentuk bahwa kita sedang bersama dengan Tuhan, sedang berbicara dengan Tuhan adik-adik. Nah, juga kita bisa berbicara dengan Tuhan melalui doa-doa kita adik-adik. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, itu adalah suatu bentuk komunikasi dengan Tuhan, bahwa kita sedang berbicara dengan Tuhan adik-adik ya. Nah, kita juga Samuel tadi mau mendengarkan panggilan Tuhan ya. Nah, kita juga ketika orang tua kita menasihati kita, ketika guru-guru kita menasihati kita kayak adik-adik ya, kita juga harus mau mendengarkan itu. Karena nasihat orang tua kita, nasihat guru-guru kita adalah bentuk nasihat Tuhan kepada kita. Jadi kita harus mau mendengarkan itu dan melakukannya. Jadi bukan cuma hanya mendengarkan, tetapi apa yang sudah disampaikan kepada kita, kita harus mendengarkan dan melakukannya adik-adik ya. Nah, lalu yang ketiga, kita bisa belajar dari Samuel bahwa Samuel setia melayani Tuhan. Dari kecil sampai akhir hidupnya, Samuel tidak pernah tidak pernah berpikir saya masih muda, saya belum pantas melayani Tuhan, atau masih belum layak melayani Tuhan. Tidak, Samuel tidak perlu peduli bahwa baik dia masih muda, baik dia masih udah dewasa atau sudah tua pun, dia tetap setia melayani Tuhan selama hidupnya. Nah, ini juga kita bisa lakukan adik-adik, bahwa kita bisa melayani Tuhan dengan apa? Ya, kita bisa setia melayani Tuhan dengan apa? Walaupun kita masih kecil, walau kita masih muda, kita bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan apa? Ya, dengan salah satunya adalah jika kita bernyanyi untuk Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan ya,
Itu adalah suatu bentuk pelayanan kita kepada Tuhan adik-adik. Itu bisa kita lakukan. Tidak memandang usia, tidak memandang baik kita masih kecil atau masih sangat muda. Tidak adik-adik. Kita bisa bernyanyi untuk Tuhan ya. Dari tadi awal ibadah kita kita bernyanyi, bersemangat, menari untuk bergerak untuk Tuhan. Itu adalah suatu bentuk pujian terhadap Tuhan, suatu penyembahan buat Tuhan adik-adik. Nah, jadi ketika kita di rumah, ketika kita di kamar mandi, ketika kita di kamar juga, baiklah kita selalu terus bernyanyi untuk Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan ya. Jadi tidak menunggu untuk hari Minggu saja kita bisa bernyanyi di rumah. Tidak, setiap hari kita bisa bernyanyi buat Tuhan adik-adik. Karena Tuhan sangat senang anak-anaknya menyembah dan memuji Tuhan ya. Hanya Tuhanlah yang layak disembah untuk dipuji adik-adik. Jadi Tuhan sangat menyenangi itu. Nah, untuk itu mari adik-adik kita jangan pernah bosan-bosan dan jangan pernah kita merasa saya mau bernyanyi untuk Tuhan di hari Minggu saja. Jangan. Setiap hari kita harus bernyanyi buat Tuhan ya. Oke. Yang kedua, kita juga bisa melayani Tuhan dengan setia dengan melayani Tuhan apa? Dengan berdoa. Ya betul. Ketika Bapak, Mama atau kakak-kakak kita meminta kita untuk memimpin berdoa, ayo mari kita jangan pernah menolak. Ayo kita berdoa. Ya, mungkin doa untuk makan, doa untuk sebelum tidur, atau doa setelah bangun tidur, atau apapun. Ya, kita harus mau siap untuk berdoa. Seperti waktu kemarin, Abang meminta Kenzo dan Cinta untuk berdoa, untuk memimpin kita berdoa, memulai ibadah kita. Ya, mereka langsung mau. Nah, begitu juga kita adik-adik. Ketika kita mau diminta, nanti kalau Abang menyuruh kalian untuk memimpin doa untuk membuka ibadah kita, kalian harus langsung mau ya, jangan menolak ya. Iya, itu adalah bentuk pelayanan adik-adik. Nah, yang keempat kita bisa belajar dari Samuel adalah tadi kalau kita belajar dari Samuel, ketika dia di rumah Tuhan, apa yang dia kerjakan di layanan Tuhan, dia selalu setia dan tidak peduli apa godaan-godaan yang dia alami pada waktu itu. Waktu itu ketika anak-anak Imam Eli, perlakuannya sangat jahat adik-adik. Perlakuannya sangat tidak diinginkan Tuhan. Terus dia anak-anak Eli ini, ada 2 anak Eli yang selalu mengajak Samuel untuk melakukan apa yang tidak baik di hadapan Tuhan. Tetapi Samuel selalu menolak. Dia tidak mau melakukan itu. Bahkan dia terus mau melayani Tuhan. Nah, ini juga kita bisa lakukan di dalam hidup kita adik-adik. Ketika kita diajak teman-teman kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, nah kita bisa menolak ya. Jangan kita menjadi melakukan apa yang tidak baik di hadapan Tuhan. Tetapi kita bisa tetap setia. Godaan-godaan apapun yang yang selalu menggoda kita, yang selalu mengganggu kita, kita bisa melawan itu, kita bisa menolak mereka. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu mengerjakan apa yang baik di hadapan Tuhan. Ya adik-adik ya. Nah, sampai di sini pembelajaran kita adik-adik untuk melakukan apa yang baik, untuk kita bisa menjadi pelayan Tuhan, untuk bisa selalu mendengarkan atau mengikuti panggilan Tuhan dan bisa selalu mau menjadi pelayan Tuhan yang baik. Ada ayat hafalan yang bisa kita hafalkan supaya kita terus menjadi pelaku firman Tuhan ya, terus melakukan perintah-perintah Tuhan ya. Nah, ayat hafalan kita kali ini diambil dari 1 Yeremia 1 ayatnya yang ke-7 ya. Ayat hafalan kita dari Yeremia 1 ayat yang ke-7. Yuk adik-adik semua buka lagi Alkitabnya. Mari kita baca bersama-sama ayat hafalan ini dari Yeremia 1 ayatnya yang ke-7 ya. Yeremia pasal 1 ayat yang ke-7. Janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu,
haruslah kau sampaikan. Sekali lagi kita baca ya adik-adik ya. Yeremia 1 ayat yang ke-7. Janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Demikian firman Tuhan adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang boleh kami teladani, boleh kami ambil dari pelajaran firman-Mu ini, yaitu dari sosok Samuel ya Tuhan, di mana Samuel dengan setia melayani Engkau Tuhan. Kami juga hendak anak-anak-Mu ini ya Tuhan, kami mau setia melayani Engkau ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk keluarga kami mau bernyanyi dan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga mau Tuhan menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang tidak penakut ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkaulah pelindung kami sesungguhnya Tuhan. Engkaulah yang selalu menyertai kami. Untuk itu kami tidak perlu takut lagi untuk apapun ya Tuhan. Jika kami ditinggalkan orang tua kami pun, kami tidak lagi merasa takut Tuhan. Dan juga kami mau ya Tuhan bahwa kami menjadi orang-orang yang mau penurut di hadapan ya Tuhan. Kami mau setia apapun yang disuruh orang tua kami mau untuk menuruti apa yang diperintahkan orang tua kami kepada kami ya Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu ini tertanam baik di dalam kehidupan kami dan kami bisa mengaplikasikannya ya Tuhan. Kuatkanlah ini di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kami sangat bersuka cita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, pasti firman Tuhan sangat memberkati kita ya, sangat membuat kita lebih mengenal Tuhan lagi. Nah, biarlah firman Tuhan itu menjadi pedoman hidup kita ya. Buat adik-adik, jangan lupa tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Oke? Ya. Nah, sekarang kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memberikan apa yang kita punya untuk Tuhan. Karena ketika kita memberikan kepada Tuhan apa yang seharusnya kita berikan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati kembali. Betul, ya. Nah, sekarang kita memberikan yang terbaik, namun sebelumnya kita akan menyanyikan pujian. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kita jangan pernah lelah untuk bekerja di ladang Tuhan ya. Gak boleh lelah bekerja di dalamnya Tuhan. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhannya. Jadi kita sekarang mau memberi persembahan yang terbaik buat ya, Tuhan. Tuhan. Ayo adik-adik, siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan ikuti kita sambil mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi. Sambil bernyanyi Oke. ya. Ayo adik-adik, kita menyerahkan persembahan kepada Ya, Tuhan. kita bernyanyi ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan.
adik-adik. Puji Tuhan. Ya. Terima kasih semua buat persembahannya. Kalian sudah memberikan Yang terbaik yang untuk terbaik buat Tuhan. Tuhan. Kalian sungguh hebat. luar biasa. Sungguh luar biasa, Ya. hebat. Wah, Pasti diberkati Tuhan ke pastinya depannya. dong. Nah, Oke adik-adik, tiba saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita sudah tiba di penghujung acara kita dan kita akan berpisah dengan Kak Warsi tadi karena mungkin mudah-mudahan minggu depan kakak iya, ini bisa ketemu lagi. ketemu lagi dengan kita ya. Biarpun secara online. Ya betul. Nah, Karena kakak ini juga rindu untuk beribadah dengan adik-adik sekolah Yeay. minggu. Nah, oke adik-adik, karena kakak ini sudah menemani kita dari awal tadi sampai akhir, ayo dong berikan terima kasih buat Kak Warsi. Halo, terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama, adik-adik. Terima kasih, Tuhan memberkati kakak. ya. amin. Kita Kalian semua. juga diberkati Tuhan ya. Jangan lupa tetap andalin Tuhan loh dalam Ya. setiap apa yang kita lakukan setiap hari. Betul. Karena Tuhan selalu menolong kita. Ya. Tuhan tidak melupakan kita. Apa yang kita kerjakan, tetap ada Tuhan di samping kita ya. Oke. Terima kasih sekali lagi buat Kak Warsi ya. Ya, Semoga sama-sama. Tuhan selalu memberkati kakak. Amin. Ayo adik-adik semua duduk yang manis. Kita akan berdoa, kita akan menutup ibadah kita dan mendoakan persembahan kita. Yuk, mari kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, mari bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa di dalam kerjaan surga, sungguh luar biasa Tuhan. Kami boleh beribadah hari ini Tuhan melalui video online ini Tuhan. Kiranya ibadah kami ini tidak mengurangi esensi dari hikmat beribadah kepadamu ya Tuhan. Biarlah kiranya kami terus boleh memuji, memuliakan namamu, belajar firman-Mu walaupun apapun yang kami sedang hadapi Tuhan. Dan kami juga tidak lupa berdoa untuk negara kami yang masih dilanda virus corona ini Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong, yang membantu semua para pemerintah, semua para tenaga medis yang sedang berjuang untuk melawan virus ini Tuhan. Dan kami semua anak sekolah minggu, lindungi kami dari virus ini Tuhan. Biarlah kiranya virus ini cepat berlalu dari negeri kami Tuhan. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan di dalam diri kami. Dan kami juga sudah memberikan persembahan. Terimalah persembahan ini Tuhan menjadi harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Shalom. Adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Bye bye.